bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua guru, semua murid, 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 semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar. Kamu ada belajar apa? Ibu pikir kamu ada istirahat. Begini, ibu kumpulkan kalian ini. Ibu mau survei sih. Kamu tahu survei itu seperti apa? Tahu tidak? Nah, survei mengumpulkan data begitu. Nah, selama kamu proses belajar di semester 1 nih sampai sekarang di semester 2, kamu sudah lewati ya, bahkan sudah sudah ada ujian tengah semester ketika di semester 2 sekarang. Kira-kira pelajaran apa yang paling kamu minati dari semua mapel yang sudah kamu terima selama ini? Hah? Pelajaran apa yang kamu minati? Kimia, oke. Hah? Bahasa Indonesia, apa lagi? Matematika. Matematika, apa lagi? Oh, geografi juga. Kamu minati juga. Oh, baik, terima kasih. Kira-kira kenapa kamu minati itu pelajaran tadi yang kimia? Coba, kenapa minati itu pelajaran kimia? Seru. Seru. Oh ya, seru dia. Kalau apa lagi tadi yang bahasa Indonesia? Kenapa bisa minati bahasa Indonesia? Dapat dipahami dengan jelas. Keras sedikit kita. Keras sedikit. Oh ya, bagus. Kemudian tadi matematika ya? Sama, mana matematika? Lukas, kenapa matematika, Lukas? Karena penjelasannya sangat akurat dan mudah dipahami. Sangat akurat dan mudah dipahami. Oke, baik. Terus tadi ada yang pelajaran geografi. Kenapa kalau geografi?
ke geografi? Coba angkat tangan. Yang minat ke geografi? Yang minat? Yang minat? Hah? Ada tidak? Tidak ada yang minat ambil mapel geografi nanti di PSEF. Ya? Nah, tidak. Kamu ambil minatnya ke mana? Kimia, apa lagi? Informatika. Kemudian apa lagi? Matematika. Oh ya, minatnya ke situ nanti ya. Oke, baik. Nah, karena di fase F nanti itu tidak ada pelajaran geografi, seandainya tidak ada pelajaran geografi di fase F, kira-kira usul darimu supaya bisa belajar lagi geografi, kita buat apa? Karena di fase F itu tidak ada lagi pelajaran geografi, karena kamu sudah minatnya matematika, kimia, apa lagi? Tadi informatika itu yang kamu minat toh? Nah, kalau begitu, kira-kira apa yang kita buat supaya kamu tadi yang suka geografi, yang mau belajar, kita buat apa kira-kira? Ada punya usul? Buat grup belajar. Buat grup? Belajar. Oh, ya buat grup belajar ya Lukas. Oke, baik. Jadi nanti Ibu akan sharing pendapatmu bahwa kita akan buat grup belajar. Kalau begitu, karena dia grup belajar, kita beri nama saja. Grup belajar kombel, misalnya kombel geografi, itu bisa. Kombel mapel geografi. Tapi itu nanti kita buat dalam bentuk eskul, 1 minggu 1 kali. Mau seperti itu? Mau. Oh, karena di fase F nanti sudah pasti tidak ketemu dengan ibu, toh? Nah, karena tidak ketemu dengan ibu, tidak ada mata pelajaran geografi, tetapi kamu masih mau tidak belajar geografi? Masih ya? Masih. Nah, karena kamu masih mau, berarti kamu saran buat grup tadi seperti yang Lukas bilang. Untuk itu kita buat grup apa? Kombel mapel geografi. Bagaimana? Kamu sepakat kita buat kombel? Suka itu kombel? Suka. Baik, kalau kamu suka, berarti nanti ketika kamu di fase F, kita bisa bertemu di kombel ya? Kelas, hari ini saya mengumpulkan ibu karena saya rencana punya program di sekolah ini. Memang saya sudah survei ke anak-anak sih, dan anak-anak yang menentukan program ini, anak-anak memang yang memilih, yaitu program kombel mata pelajaran geografi. Terus alasan kenapa membuat kombel ini karena ada anak-anak yang berminat pada mata pelajaran geografi, tetapi nanti pada fase F mapel geografi ini tidak lagi dibuka begitu, tidak lagi dibuka karena beberapa alasan. Ada guru yang kekurangan jam, kemudian kami sendiri sebagai guru geografi juga terbatas jumlahnya di sini. Jadi kami membuka mapel lain. Nah, untuk menangani anak-anak yang punya peminatan di geografi, akhirnya saya bertanya ke anak-anak maunya seperti apa. Mereka, ibu bagaimana kalau kita bikin kombel aja seperti itu. Itu sih yang program yang akan rencana saya buat. Tapi kehadiran Bapak Ibu wali kelas juga menjadi bahan survei saya, apakah benar peminatan anak-anak ini juga sepadan dengan hasil survei saya. Memang ada hal yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu wali kelas. Menurut hasil Bapak Ibu wali kelas ini atau Bapak Ibu sebagai guru mapel juga di kelas 10, apakah pernah bertanya kepada anak-anak yang ada di dalam anak wali Bapak Ibu, pelajaran apa yang paling diminati begitu? Kelas. Saya pernah menanyakan hal ini sebagai wali kelas karena mereka setelah masuk ke PSF itu pasti akan memilih mapel.
pernah Bapak Ibu bertanya begitu? Iya. Setiap hari Iya, iya, iya. memang minat anak-anak ini Bervariasi. Oh iya, iya. variasi. Ada yang minatnya mapel, contohnya misalnya bahasa Inggris, oh, bahasa Jepang. mereka punya kerinduan bahasa Jepang itu seperti apa. Oh, Dan mereka tidak iya. tahu. Nah, jadi mereka punya kerinduan mau belajar bahasa asing. selain bahasa Inggris. Oh iya, iya. Jadi bervariasi. Geografi juga punya kerinduan besar. Ada yang minatnya di geografi, ada yang maunya ke fisika, yang sains banget. Iya, ilmu sains. Ya. Jadi untuk di kelas keempat antara saya bervariasi. Mungkin kalau di Bapak Uni mungkin sama juga. Dari saya kan saya wali kelas 10-6, mungkin ini saya tidak pernah menanyakan. Oh iya, iya. Kalau saya belum pernah sih. Itu dulu ya. Iya. Saya pernah kebanyakan karena saya di situ mereka memang minatnya di jurusan kalau belum mereka kira masih ada jurusan IPA, IPS, dan itu tidak ada lagi gitu. Jadi awal-awalnya mereka tuh semua lari pergi di IPS. Malah lebih senang di IPS. Itu kita lebih senang gitu gambar. Masih ada gambar ya. Oh iya. Terserah kalian saja kalau yang suka yang mana. Tapi dari kebanyakan di dalam kelas itu sukanya di IPS. Baik. Tidak apa namanya sekarang kan peminatan toh mana yang mereka minati itulah yang menjadi tujuan hidup karena belum tentu ini kemudian apa dorang kita paksa ini kemudian mereka tidak minati sekarang kan merasakan keyakinan anak itu ya. Baik. Dari hasil nilai semester 1 pasti baru-baru Bapak Ibu melihat legal nilai semester 1 kira-kira pada nilai mata pelajaran apa itu yang menurut Bapak Ibu dia rendah lah, sangat rendah lah begitu. Iya, hitungan ya mata. Itu yang mereka mungkin mereka kurang sampai di rumah kurang berlatih untuk berhitung mungkin jadinya masuknya di situ kalau ada kemarin misalnya rata-rata yang nilai 4 kurang Rata-rata semua kelas ya Bapak Ibu ya. mungkin mereka daya ingatnya tingginya kalau saat menghafal bisa ingat ya kalau sudah hitung itu kurang sekali pula ya, dikasih pula ya. Nah, baik kalau itu kan masalah mereka cara mereka belajar di rumah ya kita bisa lihat dari nilai karena bagaimana mereka bisa nilainya bagus kan banyak faktor ya misalnya kita di sekolah faktor guru yang pertama yang kedua faktor fasilitas kemudian teman sejawatnya mereka bisa kan banyak faktor orang tua juga menjadi faktor utama bagaimana anak itu bisa berprestasi. Oke, nah hal yang berikut kira-kira dari anak wali Bapak Ibu yang sejauh Bapak Ibu amati, kemudian kebetulan Bapak Ibu mengajar di kelas yang Bapak Ibu menjadi wali ini, daya belajar mereka itu dominannya kemana kira-kira? Daya belajar karena ada yang estetik, mungkin audio atau visual gitu. Kalau kita dari Ibu Wati kira-kira seperti apa? kalau yang saya amati selama beberapa bulan terakhir ini kalau saya kebetulan bawa mata pelajaran itu mereka lebih suka contohnya ke kinestetik audio kinestetik audio sambil menonton sambil praktek kayak kemarin ada soal-soal yang infografis dan sebagainya itu mereka masih agak susah hal yang berbau visual tapi kalau di pelajaran saya audio dan kinestetik tapi lebih condong ke kinestetik Mungkin kalau di Ibu Miss
Agustin. Tisu deh, kalau lembar tisu Ada juga rata-rata gaya belajar gitu ya. Kalau di ibu sendiri kalau saya menjadi biologi ya. jadi kalau memang lebih baik menentukan gambar kalau kami. Oh ya. Kalau hanya bilang menghayal saja organnya di sini, organnya di sini ya. Nanti bisa menghayal juga di mana hati, di mana organ. Jadi lebih baik tampilkan gambarnya. Tapi anak-anak lebih senang lagi kalau tampilkan gambar, video, terus ada gambar-gambar jadi audio juga. Kemarin juga saya membuka pas pelajaran bioteknologi, saya tampilkan juga gitu videonya, dia lihat nonton dengar ini betul senang begitu ini langsung menemukan masalah Sendiri dia benar ya. Itu kan gaya belajar anak khusus sekali ya. Mungkin kalau di Ibu Catherine sama juga ya, gambaran visual ya Bu. kalau menampilkan dulu mereka lebih cepat Pasti sama juga dengan Bapak Uni ya. Saya masih Matematika itu. yang Memang ternyata kita guru dibutuhkan tenaga ekstra itu ya supaya bisa menyiapkan semua gaya belajar anak itu ya. Ya itulah kita resiko menjadi guru sekarang, kita memang butuh tenaga ekstra untuk bisa menjangkau gaya belajar anak yang berdiferensiasi ini ya. Oke, baik, itu saja mungkin pertemuan kita siang ini, karena saya dalam rangka membuat kombel ini saya juga harus membuat pembelajaran saya menarik dengan cara saya mengetahui gaya belajar anak ini. Itu maksudnya ketika informasi dari Bapak Ibu ini, jadi ini menjadi menjadi bahan data bagi saya supaya ternyata di kelas ini sukanya gini, kelas ini sukanya gini, supaya di kombel saya nanti bisa saya terapkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu wali kelas atas kebersamaan kita siang hari ini. Selamat siang. Tadi kamu sudah menyampaikan mata pelajaran yang kamu minati, ya, mata pelajaran yang kamu minati. Kenapa kamu bisa minati pelajaran? Pasti pembelajarannya menarik, ya tidak? Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian, pembelajaran yang menarik menurut kalian itu seperti apa? Pembelajaran yang menarik itu, yang menyenangkan itu menurut kalian seperti apa? Pertama dari faktor guru.
Cara mengajarnya seperti apa? Nah, kasih nanti. Cara mengajarnya seperti apa? Jadi menyenangkan bagi kalian. Marah-marah terus kalau aja harus sampai kita mengerti begitu ibu, jangan mata pelajaran ini belum kita mengerti tapi sudah dilanjut dengan mata pelajaran yang lain. Oke, jadi itu yang menurut kalian pelajaran yang menyenangkan, gurunya tidak marah-marah, kemudian dia happy, fokus pada materi itu seperti itu ya. Oke. Nah, kalau begitu sekarang ditanya lanjut. Menurut kalian, apakah pembelajaran geografi yang sudah kamu terima selama ini menyenangkan atau tidak bagi kalian? Kira-kira kenapa bisa menyenangkan bagi kalian? Jujur ya. Kenapa bisa menyenangkan itu pembelajaran geografi bagi kalian? Oh ya. Cara edukasi rasa materi itu di kampus jadi itu aku jadi kalau bisa sama Oh ya, seperti itu. Tapi menurut kalian, apakah kalian merasa puas dengan pembelajaran geografi yang itu sudah jalankan? Sangat puas. Ya, sangat puas. Oke. Baik, kalau memang seperti itu, tetapi nanti masalahnya bahwa kita tidak bisa bertemu lagi di fase F ya. Karena kemungkinan besar kurikulum tidak membuka materi geografi, tidak membuka materi geografi itu, ya. Untuk itu nanti kita bisa bertemunya di mana tadi? Di grup belajar mata pelajaran geografi. Baik, terima kasih. Ibu sudah mendapatkan informasi dari kalian bagaimana pembelajaran yang menarik itu dan pelajaran-pelajaran apa yang kalian minat. Ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Ya, Mama. Selamat siang. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Mama, saya sekarang kegiatan CGP saya sudah masuk modul yang terakhir, modul 3 dan ada pada modul 3.3 dan kami diminta untuk membuat aksi nyata. Kemudian dalam aksi nyata tersebut kami CGP diminta untuk merancang sebuah program. Jadi saya sudah berkomunikasi dengan peserta didik. Kira-kira menurut peserta didik maunya seperti apa, dan juga saya sudah komunikasi dengan wali kelas. Kemudian program yang ingin saya rancang ini adalah pembentukan kombel mata pelajaran geografi. Itu program yang saya bikin. Nah, program yang dibikin ini memang harus berdampak pada siswa. Nah, kenapa saya mencetuskan atau punya kerinduan membuat program kombel mata pelajaran geografi ini, dikarenakan setelah saya melakukan survei, banyak peserta didik yang berminat pada mata pelajaran geografi. Namun ketika mereka nanti ada pada fase F, pelajaran geografi itu tidak lagi dibuka pada fase F, mata pelajaran geografi, dibuka mata pelajaran lain. Nah, untuk itu saya membuat kombel sebagai kegiatan eskul yang saya secara pribadi programkan untuk menampung anak-anak yang berminat pada mata pelajaran geografi. Nah, ini sekedar saya datang untuk melaporkan kepada Ibu, kira-kira bagaimana menurut Ibu FC terhadap kombel yang atau program yang saya rancang ini. Seperti itu, Ibu. Baik, inisiasi pembentukan kombel geografi ya bagi peserta didik. Iya, bagi peserta didik.
Ya, tentunya kan harus dibuat mekanisme atau skema sasarannya, tujuannya apa dulu, terus deskripsinya, sasaran, sampai kepada hal-hal yang menukik secara kontekstual dan holistik, sehingga Kombel ini bisa sesuatu yang menarik. Peserta didik bisa mendapatkan wadah untuk mereka bisa berkreasi lebih kontekstual, bukan pembelajaran seperti di kelas saja yang mungkin masih masih umum, sifatnya umum ya, masih general. Nah, kalau ini mungkin ada materi-materi yang esensial yang dibahas, yang mungkin bisa membuat peserta didik lebih muncul kreativitasnya. Contohnya geografi itu kan sebenarnya hal yang menarik kan, karena tentang bumi, alam sekitarnya kita kan, dan kepekaan yang terjadi di dalam fenomena alam yang terjadi ketika terjadi bencana alam kayak gempa gitu ya. Nah, apa yang terjadi dalam lempeng itu, di mana posisinya gitu ya. Jadi berhubungan dengan BMKG, di mana ini, terus nanti lintas sektor disiplin ilmu. Contohnya untuk pertolongan pertama pada saat ini kan dibuat seperti ini. Ketika kejadian fenomena alam banjir, apa yang membuat banjir, lempengan apa yang terjadi, pergeseran apa. Ternyata kan kalau saya dapat lihat gitu ya, ada yang profesor, dia ambil keunikan bumi yang ternyata mengalami pergeseran lempeng yang tiap detik ada. Tanpa terasa kita ternyata ada pergeseran, bergerak selalu bergerak. Nah, fenomena ini yang tertantang anak-anak menjadi membuat kita gurus menstimulus mereka. Ini kejadian yang ada di alam. Terus kamu cari penyebabnya apa dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kemudian dipikirkan juga waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya apakah Kombel ini memiliki waktu yang setiap sore kah, atau setelah BM kah, atau pada saat pembelajaran geografi. Tapi mungkin itu agak repot, maksudnya agak susah. Tapi kalau bisa semacam Kombel ini ada waktu khusus untuk bisa di-prepare sehingga di-manage dengan baik. Contohnya, kita kumpul hari Jumat, setiap hari Jumat jam sekian, supaya dibangun sebuah komitmen bersama dan dijalani dengan konsisten sehingga bisa menghasilkan apa yang menjadi tujuan yang tadi, sasaran yang tadi, sehingga setiap pertemuan langsung evaluasi. Nanti RTL-nya seperti apa, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Kita bicara tentang kejadian yang terjadi hari ini, gimana tentang bumi kita, kemudian tentang perubahan iklim yang berubah terjadi, terus El Nino yang sekarang ini. Gimana menghadapinya. Ini menjadi challenge, tantangan buat peserta didik. Iya ya, ini kan mengena ya. Jadi mereka terus kemudian kira-kira membantu mereka juga untuk karena banyak mungkin orang tuanya yang petani. Kalau iklim seperti ini cocoknya bertanam apa? Gitu. Daerah yang seperti ini tanaman apa yang cocok? Gitu. Untuk ketahanan pangan juga. Gitu. Jadi kalau musim hujan cocoknya apa? Jadi kalau umpamanya sekolah bikin sekolah program sekolahnya juga ya Kombel ini. Ada kemarin ada tanaman-tanaman yang merupakan tanaman yang bisa bersahabat dengan alam, yang bisa menyehatkan tanaman jenis lainnya. Karena dia menyangkal atau menolak hama. Jadi membuat kayak bunga tai ayam yang dibilang itu, yang kuning itu, itu termasuk salah satu
yang menolak hama. Nah, itu juga nanti kalau kita kan orientasinya bunga telang gitu, Clitoria ternatea. Oh ini kan menjalar gitu. Kira-kira apa cocok nggak ditanam di rumah, cocok nggak tanam dengan posisi ini. Nah itu mungkin secara membantu program sekolah, inovasi sekolah. Jadi kemudian ya tergantung guru geografi sudah yang membuat konsep. Oh ini yang setiap kombel sudah ada rincian atau gambaran yang langkah-langkah ya. Kemudian buat kesepakatannya. Iya, benar. Kesepakatan nanti seperti ini, kalau ini yang mau kita bahas di kombel ini materi tentang lempeng bumi, berarti peserta didik cari dulu ini, jadi bukan dari nol. Iya, betul. Disinkronkan dengan pembelajaran yang sebelumnya Sudah berjalan. gitu, dan itu diaktualisasikan lewat kombel ini, lewat materi-materi yang esensial dan menukik lagi. Gitu sehingga sasarannya bisa tercapai gitu. Dampak pada peserta didik, dan peserta didik mendapatkan pengalaman belajar gitu. Pengalaman belajar, oh ketika saya menghadapi gempa, oh ini ternyata Apa yang saya lakukan gitu. Oh ini ternyata lempeng ini yang sedang bergerak. Ya memang itulah ya Mama, yang terjadi selama ini seperti itu. Saya mengilustrasikan dunia nyata bahwa geografi itu laboratoriumnya alam, dan ketika kita belajar geografi bukan seperti kita belajar ekonomi misalnya menghitung neraca, menghitung uang. Kalau geografi itu memang benar-benar kita belajar apa yang terjadi, angin, udara. Nah saking mereka suka dengan yang kontekstual ini, jadi mereka merasa, wih ibu berarti lagi 3 bulan ini kita belajar geografi sepertinya sangat terbatas, ibu punya ilmu masih banyak. Iya masih banyak. Ada tentang mitigasi bencana, ada tentang bagaimana kita sumber daya alam kita perbaharui dan lain sebagainya, seperti itu. Akhirnya mereka tertarik. Nah, tapi harus dikasih batasan. Iya. Ruang lingkupnya ini seperti ini. Oh, iya. Jadi karena saking luasnya tadi toh, Iya, saking sehingga target durasi waktu pokoknya 3 bulan ini kita belajar fokus tentang ini dengan ruang lingkupnya ini, supaya memang pengembangannya boleh melebar, tapi dia harus fokus dan menukik gitu ya. Contohnya hari ini lempengannya bergeser, tindak lanjutnya mitigasinya seperti apa ketika terjadi. Tapi untuk tindakan preventifnya seperti apa? Preventif dulu toh, ketika terjadi baru mitigasi gitu kan, contohnya kalau terjadi bencana. Nah tapi kalau umpamanya dia mempelajari gejala fenomena alam, kenapa angin begitu kencang kan, kejadian-kejadian yang terjadi, fakta mereka rasakan, gitu. Tanah, air, udara memang dirasakan memang. Jadi ya. Contohnya kenapa tiba-tiba cuacanya berubah-ubah, sebentar panas, tiba-tiba hujan. Kenapa di musim hujan Oktober itu panasnya minta ampun, ya, panasnya terus kemarauannya berkepanjangan, sementara musim di Jawa Indonesia sana hujan. Kenapa kita lebih panjang dia punya musim kemaraunya. Iya. Musim hujan di sana kita masih musim kemarau gitu. Jadi mungkin terapkan ilmu-ilmu yang bisa dideteksi. Contohnya kan angin ya, bayu ya kalau bahasa kerennya. Nah, jadi bagaimana potensi angin itu bisa menjadi energi yang terbarukan. Lewat apa? Oh kok anginnya kencang? Kalau kita ditiup atau ada pohon, dia meliuk-liuk, melambai-lambai, berarti anginnya kencang. Tapi ada yang mendeteksi kalau umpamanya kita taruh air udara di kanan, untuk kita anjungkan tangan, begitu. Oh kalau cepat dia kering, berarti anginnya kencang. Atau bisa bakar sampah atau bakar sesuatu, nanti arah anginnya kemana? Ke barat, ke timur, atau ke selatan.
atau ke utara gitu. Tergantung apa apinya itu. Kalau lurus ke atas berarti apinya ke anginnya tidak ini. Tapi kalau anginnya zigzag begitu anginnya tidak menentu gitu ya. Nah itu mungkin harus dikasih penjelasan kepada peserta didik lewat fenomena alam yang terjadi. Jadi ilmu geografi yang ibu punyai bisa ditularkan. Ya, itu harapan saya, Mas. Karena ketika kelas 11-12 kemungkinan mereka tidak bertemu lagi dengan ilmu geografi. Iya. Jadi lewat kombel inilah seperti yang Mama sampaikan itu menjadi masukan buat saya ketika saya menyusun RPL. Baik, itu saja Mama. Terima kasih atas segala saran pendapat Mama. Itu menjadi inspirasi luar biasa buat saya. Terima kasih. Selamat siang.